Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini merupakan momen istimewa yang kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yang merupakan bukan sekedar perayaan, namun merupakan saat yang tepat untuk mengenang kembali keteladanan serta akhlak mulia serta perjuangan Rasulullah SAW. Mari kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya dengan memperbanyak amal dan kebaikan. Masyaallah muslimin jemaah Maulid yang dirahmati Allah. Mari kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita khusus sejenak. Sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan pada malam hari ini akan dibacakan oleh Qori Insinyur Muhammad Habib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kita sampaikan kepada Guru Insinyur Muhammad Afif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil akhir. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan lebih dahulu sambutan Ketua Umum Yayasan Haji Taqwa. Pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Aidil Adhari Sarjana. Pada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan dapat hadir di Masjid Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Habib Ali Karo Al-Hadad. Selamat datang Pak Ustadz. Nanti
diberikan pencerahan ke kami. Yang saya hormati, di sini juga hadir pengurus Masjid Al-Hanif, pengurus Masjid Mutahirin, pengurus Masjid Al-Ihsan, pengurus Masjid Nurul Huda, dan yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terkhusus yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Masjid Taqwa Kelurahan Lubung Gajah, dan yang saya banggakan dan saya sayangi para ibu-ibu pengajian. Terima kasih telah menyumbangkan lagu apa tadi? Ya, sama bernyanyi sebelum Isak tadi. Terima kasih. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, saya mewakili pengurus dan panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan undangannya ke masjid ini, yang mana malam ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW ini akan menambah rasa sayang, cintanya kita terhadap akhlak, perbuatan, sifat Nabi Muhammad SAW. Tiap tahun kita memperingati ini yang tidak lain tujuannya mengambil hikmah atau mencontoh tingkah laku, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu juga saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya pengurus dan panitia dapat terlaksananya kegiatan ini, dan juga saya mewakili pengurus mohon maaf dalam pelaksanaan penyambutan Bapak Ibu mungkin masih banyak kekurangan. Ya, namanya manusia pasti ada kekurangan, jadi saya mohon maaf pada Bapak Ibu, dan juga kami telah maksimal menyambut Bapak Ibu, tapi inilah adanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Habib Ali Karo Al-Hadad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan kata sambutan Ketua Yayasan Masjid Taqwa Tunas Palembang. Bapak Ibu jemaah maulid yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan segera mengikuti acara inti, yaitu Hasanah. Insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Ali Karo Al-Hadad. Pada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza'a fi uyunihim waj'alna mujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang samu kita cintai, yang kita memuliakan para orang tua, para sesepuh yang insya Allah dengan berkat kehadiran kumpulnya para sesepuh, para orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan keberkahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang hadir di masjid ini. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena para orang tua, para sepuh-sepuh yang rajin untuk ibadah. Jadi kalau bukan karena adanya wong tua, sepuh-sepuh yang rajin ibadah, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi ini akan banyak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Makanya kita bersyukur, anak jingok di masjid ini mungkin hampir 50% yang kejiwaan di matuana ini 50% wong tua kalau. Alhamdulillah wong tuanya ruka insya Allah rajin ibadah. Dengan kumpulnya wong tua yang rajin ibadah sama kita yang muda-muda. Anak ini masih muda, minta maaf. Minta maaf, tegak ceramah ini bukan nak ceramah, cuma nak kelakar sharing ilmu baik. Nak nurut kenyo tidak pantas ceramah depan wong tua tu tua. Anak uban sikok belum ada. Uban sikok belum ada kalau kamu. Nah kan namanya sih banyak kan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah berkat wong tua inilah Allah subhanahu wa ta'ala menahan musibah. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah panjangkan umur wong tua itu dalam sehat, dalam afiat, dan insya Allah mereka terus diistiqomahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di kota Palembang. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati, yang kita muliakan para pengurus dari Masjid At-Taqwa, Masjid Taqwa Lebong Gajah, yang tadi menyampaikan kata sambutannya Bapak Ketua kita, Masya Allah, yang masih gagah. Ya, alhamdulillah kalau tua kan sudah saya juga. Okay. Yang masih gagah Bapak Muhammad Aidil Azhari, yang insya Allah beliau ini selalu diberikan kesehatan. Amin.
dan insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan secara zahir dan batin. Karena jadi ketua masjid ini tidak mudah Bapak Ibu, banyak pro dan kontranya. Adobe yang ngomongnya itu miring-miring untuk ketua masjid, biasanya mah itu. Insya Allah ini tidak. Nah biasanya ketua masjid itu adobe wong yang pro dan kontra, makanya butuh kekuatan dari Allah, butuh bimbingan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah beliau ini dan seluruh pengurus masjid Taqwa insya Allah seluruhnya diberikan istiqomah untuk berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ana seneng acara model ini. Acaranya ringkas, cepet. Biasanya mulai ceramah jam 9. Ini jam 8 sudah tegak ceramah. Memang betul kalau ada acara maulid, kalau nak maco maulid barzanji atau apa, lemahlah sebelum isya. Jadi pas sudah azan isya, kita sholat isya berjamaah, lalu habis sholat langsung mulai acara biar tidak kedaluan. Karena kalau dalu-dalu jadinya kemalaman, jadinya ngantuk. Kita tidak khusyuk lagi dengan ceramah. Jadi jam 8 ini masih seger mata kita. Insya Allah yang akan kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadirin hadirat, yang pertama yang ingin disampaikan, sekedar ingatkan bahwa malam ini insya Allah akan terjadi gerhana bulan. Jadi akan terjadi gerhana bulan. Jadi jangan ceramah yang lain dulu, mumpung ingat itu. Akan terjadi gerhana bulan. Durasinya cukup lama Bapak Ibu, lebih dari 5 jam. Dimulai dari kalau tidak salah jam 10 lewat 56 sampai kira-kira jam 10 lewat 26 sampai jam 3:56 sampai dekat lagi fajar. Nah maka ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika terjadi gerhana, Nabi Muhammad itu tidak fokus untuk mendokumentasikan proses gerhana, tetapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana, dapat informasi dari sahabat Rasulullah zaman dulu. Kalau terjadi gerhana, sebelumnya tidak kati yang tahu. Begitu terjadi baru tahu. Tapi karena kecanggihan teknologi saat ini, bisa dideteksi kapan terjadi gerhana bahkan dari jauh-jauh hari. Makanya malam ini gerhananya kanti, tapi sekarang sudah tahu karena kecanggihan teknologi. Zaman Nabi Muhammad belum ada teknologi, belum ada kekekan tuna. Kekekan belum ada atau kekekan. Teropong apalah kekekan itu belum ada. Jadi sahabat begitu ngabari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi, yafza'u ila sholat. Beliau cepat-cepat melaksanakan sholat gerhana. Nah, ketika sholat gerhana ini Bapak Ibu hadirin hadirat perlu disampaikan karena ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat gerhana itu memang kalau bisa sunnahnya dilaksanakan secara berjamaah. Tapi kalau kita ngadakan di Masjid Taqwa jam 10:30 ada jamaah, mungkin kita lah itu kalau
Kayak di Masjid Agung ada, tadi anak muka pengumuman Masjid Agung jam 11:30. Mulai sholat gerhana. Ada khutbahnya juga. Nah cuma kalau memang kita bisa berjamaah, minimal kita sholat dewek-dewek masing-masing di rumah masing-masing. Makanya cara sholat gerhana memang ada 3 cara. Ada 3 cara pelaksanaan sholat gerhana, tetapi yang paling minim, yang paling mudah untuk kita gawikan kalau kita ngawikan dewek di rumah, caranya seperti kita sholat sunnah biasa. Jadi cak sholat sunnah biasa deh, tinggal ngambil wudu, nutup aurat, ngadep kiblat, lalu kita berniat usolli sunnatal kusuf. Atau kalau bahasa Palembangnya boleh sahjoku sholat gerhana bulan rakaataini lillahi ta'ala. Kita berniat pas kita bareng dengan takbiratul ihram, lalu laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa. Ini cara yang minimal. Jam berapa Ustaz ngawikenyo? Karena proses gerhana malam ini lama 5 jaman. Jadi boleh milih, nak jam 11 jaturi, nak jam 12 jadi. Kalau misal ibu bapak nak tidur dulu, kakek biasanya Ustaz aku terbangun jam 3 atau jam 3:30. Sudah kepalang sama sholat tahajud, kita bangun malam sambil sholat gerhana. Ini kita lakukan untuk apa? Untuk kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang hadir malam ini, insya Allah kita niat dulu. Yang penting pasang niat. Aku nak ngawi ke sholat gerhana malam ini. Kalau kita niat, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, sedikit membahas tentang gerhana. Kenapa Nabi Muhammad ngajarkan kita kalau terjadi gerhana, kita diajak oleh Nabi untuk sholat. Karena kata Nabi Muhammad, gerhana ini termasuk salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak dan sering akan terjadi gerhana. Jadi ingat kelak, semakin dekat terjadi kiamat, maka semakin banyak dan sering akan terjadi gerhana. Yang mana puncaknya kata Nabi Muhammad SAW akan terjadi gerhana di bulan Ramadan 2 kali gerhana. Jadi 1 bulan 2 kali terjadi gerhana dan terjadinya di bulan Ramadan. Makanya ketika gerhana, Nabi Muhammad ngajak sahabat untuk cepat-cepat ingat Allah. Nabi Muhammad ngajak sahabat untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena ini salah satu tanda kiamat. Hubungannya apa Ustaz gerhana ini dengan kiamat? Kata sebagian ulama ngomong, kakek kiamat itu kan tanda besarnya matahari terbit dari barat, bukan dari timur, tapi dari barat. Nah, apakah pas kiamat itu tanda besarnya terbit dari barat, tiba-tiba baik terjadinya? Tidak. Membutuhkan proses. Bukan misalnya hari ini terbit dari timur, besok ujung-ujung terbitnya dari barat, besok tiba-tiba dari barat. Tidak. Tapi ada proses pergeseran. Kayak timurnya itu bergeser lambat-lambat, dikit-dikit, lama-lama kaget timbulnya terbitnya dari barat. Nah, pergeseran inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana. Yang namanya matahari dengan bulan, di dalam surat Yasin banyak ayatnya menceritakan bahwasanya
atau namanya baik matahari ataupun bulan itu ada manazil. Ada manazil. Apa arti manazil? Tempat jalan dia masing-masing. Bulan tak pacak nyusul matahari. Matahari tidak pacak nyusul bulan. Masing-masing berjalan di tempat masing-masing. Cuma tadi karena bakal ada cerita matahari terbit dari barat, maka dia pelan-pelan bergeser. Nah, pas bergeser kadang-kadang tumbuhan bukan bulan sama matahari, tumbuhan tempatnya, sehingga terjadi gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Nah, oleh karena inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, sunnah Nabi Muhammad SAW kalau terjadi gerhana baik matahari atau bulan, kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana. Kalau bisa berjamaah, kalau tidak bisa sholat gerhananya munfaridan masing-masing. Insya Allah bisa kita gawikan, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tadi alhamdulillah kita sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh qori daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut adalah bentuk pujian Allah kepada Nabi. Di saat Allah memuji Nabi, maka artinya memuji Nabi itu sesuatu yang dibolehkan. Kalau ada wong saat ini yang dionyo tidak demen dengan acara maulid. Kenapa tidak demen sama acara maulid? Karena kata dia tidak boleh terlalu memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menjawab omongan-omongan seperti ini sederhana, jawabannya gampang. Kenapa kita nak dilarang untuk memuji Nabi Muhammad, sedangkan Allah dewek di dalam Al-Quran banyak niat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh ayat yang tadi kita dengarkan, pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menyampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini pujian, bukan cuma informasi, bukan cuma berita, tetapi ini adalah bentuk pujian dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam ayat tersebut memang maknanya adalah berita, informasi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Memang itu berita, itu informasi bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah. Cuma secara makna itu adalah pujian Allah untuk Nabi. Maksudnya mana Ustaz? Artinya di saat Allah menyatakan bahwa Nabi ini adalah uswatun hasanah, artinya ini apresiasi, penghargaan, penghormatan yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di saat beliau ini luar biasa akhlak budi pekertinya, luar biasa jalan-jalan yang telah digariskan oleh beliau. Maka satu-satunya manusia yang disebut oleh Allah sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang nyebut. Kalau kita nyebut untuk diri kita dewek biasa, kau tuh nyuntuh aku, kalau tak kita ngomong itu. Ada wong kan kalau ngomong kan
Kau kalau nak bener melok ya. Kalau nak bener contoh aku, itu biasa kalau kita ngakui diri kita dewek. Tetapi yang hebat, yang luar biasa adalah di saat wong lain yang ngomong, kalau kau nak bener meloki fulan. Kalau kau nak lurus meloki fulan. Itu benar, hebat, luar biasa. Atau yang lebih hebat lagi dari itu, atau dia di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kalian nak lurus, kalau kalian nak benar, maka jangan melok siapa-siapa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma'asyiral hadirin wal hadirat, ini ayat adalah bentuk pujian Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Allah memuji Nabi, artinya pujian kepada Nabi adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Makanya ulama, masya Allah, mereka itu tidak pernah bosan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta nurun, anta iksirun, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah rembulan. Ada wong yang tak paham nato, madai Nabi disebut matahari dengan bulan. Itulah kalau belajar itu jangan belajar ngawek godo-godo baik. Belajar itu juga ngawek pempek. Jadi ilmu itu tak makin banyak. Kalau cuma ngawek godo-godo terus siap hari, laku-laku itulah yang kita tahu. Selain belajar ngawek godo-godo, belajar juga ngawek pempek. Pempek itu banyak macamnya. Ada pempek adaan, ada pempek telok besar, ada pempek telok ada pempek ada pempek ada pempek iwa belido. Dimakan lemak, diselit dado, dimakan lemak namanya pempek dos. Pempek dos itu tak beriwa. Disebut iwak belido. Dijingok tak date iwaknya, tapi dimakan lemak juga, namanya iwak belido. Diselit dado, dimakan lemak juga. Macam-macam ilmu tu macam-macam. Maka kalau kita belum tahu macam-macam ilmu, jangan macam-macam. Kalau kita belum tahu macam-macam ilmu, jangan macam-macam. Kenapa ulama nyebut Nabi Muhammad anta syamsun, anta badrun, anta nurun? Kenapa beliau disebut matahari dan disebut bulan? Karena Allah di dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang Allah nyebut Nabi Muhammad sirojan muniro. Sirojan muniro. Apa artinya sirojan muniro? Sirojan, beliau adalah lentera yang menerangi. Muniro, yang cahayanya itu langgeng. Meskipun beliau telah wafat, sampai kiamat cahaya Nabi Muhammad SAW terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diibaratkan Nabi Muhammad itu diibaratkan, Allah mengibaratkan Nabi seperti lentera, seperti
Cahaya yang menerangi, yang cahayanya Allah langgengkan sampai kiamat. Ulama makin bahasa lain. Bahasanya komar sama syamsun, anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah rembulan, engkau adalah matahari. Selama masih ada rembulan, selama masih ada matahari, berarti belum kiamat. Selama masih ada rembulan, selama masih ada matahari, maka bumi ini akan terang. Itulah ibarat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar. Kemudian anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, mana maksudnya? Contoh ibu, bapak. Kalau ada wong yang ganteng, tidak kate yang menandingi kegantengan ketampanan Nabi Muhammad. Kalau ada wong yang wajahnya bercahaya, maka dak kate yang mampu mengalahkan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, pas Siti Aisyah lagi nyait di rumahnya, lagi nyait malam-malam, makanya kata wong dulu jangan nyait malam-malam. Kaget jagung nyampak susah dicari. Siti Aisyah nyait, tiba-tiba jagungnya nyampak malam. Bekebek, tahu tak bekebek? Bekebek tahu bekebek? Apa bekebek? Apa dia? Nah, bekebek nyari tidak ketemu. Tiba-tiba dari luar pelan-pelan ada cahaya. Lama-lama cahaya itu makin besar, makin terang. Akhirnya Siti Aisyah yang pertama nyari jarum tadi tak kejingaan. Tidak kejingan, jarum itu kecil. Jarum itu kecil. Kecil itu artinya tidak besar. Benar kan? Kecil itu artinya tidak besar. Dicari-cari tidak ketemu. Bekebek tidak ketemu karena kecil. Karena tidak besar. Tiba-tiba ada cahaya masuk, lama-lama kejinguan. Nah ini dia jarumnya. Akhirnya cahaya tadi makin dekat, makin parah, makin terang. Ternyata cahaya itu datangnya dari sumber wajah Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dari sumber wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pernah dah nyait, tiba-tiba bapak balik gayanya terang, pernah dah? Yang ada HP HP yang ada apa lampu belakangnya itu diterangi yo. Kalau gai tegang tak kate. Seterang Nabi Muhammad tak kate. Kalau kita rajin sholat, aduh. Memang minta maaf. Wong yang rajin sholat sama yang tak pernah sholat kebingungan gainya. Yang sikok tegang, yang sikok gelap. Maka ini tak baca dibohongi. Ada wong yang rajin sholat sama wong yang tak pernah sholat. Meskipun yang rajin sholat itu minta maaf, gayanya itu tidak ganteng, wajahnya tidak tampan, tapi kalau dia rajin sholat lemak nyingoknya. Yang sikoknya ganteng, tidak rajin sholat, apalagi kalau gelap, hitam. Nah, tidak rajin sholat, nyingoknya hunyang. Karena tidak rajin sholat itu berkat cahaya ibadah. Berkat cahaya ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pas Nabi masuk, dimbeklah jarum oleh Siti Aisyah, spontan. Siti Aisyah memuji Nabi Muhammad. Masya Allah Nabi, alang kegantengnya. Masya Allah Nabi, alang ketegangnya. Nah, akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, Nabi ngomong kata Rasulullah, wailun liman la yaroni yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, celako wong yang kaget di hari akhirat, hari kiamat tidak nyingok gayaku. Kita kalau di akhirat tidak ketemu sama wong yang kita cintai, anggaplah itu masih aman. Tapi sangat berbahaya kata Nabi kalau di hari kiamat kita tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat wajah Nabi. Makanya kita berdoa ibu bapak, setiap kita hadir maulid ini
Tadi beliau ketua masjid sudah nyampe ke supaya kita tambah cinta sama Nabi. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah tolong nian jangan haramkan mato aku kakek di akhirat untuk nyingok wajah Nabi Muhammad. Karena Nabi ngomong siapa yang tidak nyingok wajah Nabi celako. Jarang-jarang Nabi ngomong celako Bapak Ibu. Tidak pernah Nabi ngomong celako. Tapi ini hadis wailun celako kata Nabi. Siapa yang kakek di kiamat tidak nyingok gayaku. Akhirnya Siti Aisyah ngomong, wahai Rasulullah, siapa nian yang di hari kiamat dia tidak diizinkan untuk memandang wajahmu. Maka dijawab oleh Rasulullah, alladzi dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang tidak Allah izinkan untuk mandang wajahku adalah wong yang kalau namamu, kalau sifatku, ceritaku disebutkan di telingonya, lalu dia tidak sholawat sama aku. Makanya Bapak Ibu, kita diajarkan kalau dengan nama Nabi Muhammad jangan mudah jangan bosan, jangan berat lidah kita untuk menjawab sallallahu ala Muhammad. Kalau ada wong nyebut Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada yang nyebut nama Nabi Muhammad, cepat-cepat kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan harapan apa? Insya Allah di akhirat kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu kata ulama disebut anta nurun fauqa nur, cahayanya luar biasa. Contoh yang kedua, yang namanya manusia itu ada bayangan. Yang namanya manusia ada bayangan. Kenapa ada bayangan? Karena manusia itu benda. Setiap benda harus ada bayangan. Bayangan itu timbulnya gara-gara apa? Ketika benda tadi ada cahaya yang menyinarinya, maka di sampingnya pasti ada bayangan. Nah contohnya, anak ada bayangan, ada tengok bayangan. Ada bayangan, mana bayangannya? Ya tengoklah mana cahayanya kan di dinding. Kalau lampunya dari sini, besok ada bayangan di sini. Nah bayangan tangan ada itu nah. Nah kalau kita pasti ada bayangan. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, beliau gak kate bayangan. Beliau Nabi Muhammad gak kate bayangan. Ini cerita dari sahabat Rasulullah. Beliau itu kalau berjalan di siang hari, disinari matahari, tidak kate bayangan. Masya Allah. Lo kenapa tidak kate bayangan? Pertama, karena beliau itu meskipun dari jasad sama seperti jasad kita, tetapi hakikatnya seluruh beliau itu cahaya. Maka cahaya kena cahaya tidak kate bayangan. Misalnya lampu cahayanya sama cahaya lampu yang lain, ada cahaya lampu bayangan cahaya. Ira kate, nama itulah kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ulama, kenapa Nabi Muhammad tak kate bayangan? Karena Allah tidak pengen bayangan Nabi Muhammad ditijak oleh sahabat. Kita kalau ada bayangan, bisa jadi wong yang berjalan di samping kita nijak bayangan kita, betul kan? Nah betul. Atau kita lagi tegak ada yang duduk, dia duduk di bayangan kita. Marah buruk itu, kau dia duduk di bayangan aku. Nah tidak marah, jangan marah, cuma bayangan. Nah Rasulullah tidak kati bayangan. Kenapa? Karena beliau itu adalah cahaya dan Allah tidak pengen bayangan beliau ditijak-tijak oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun, anta badrun
iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Artinya apa? Anta iksir, engkau adalah yang paling berharga. Wa ghali, yang nilainya itu tak ternilai. Nabi Muhammad itu tak pacak dinilai, luar biasa beliau. Anta misbahus suduri, engkau adalah lentera untuk setiap sanubari. Nah, Masya Allah, Insya Allah hadirin hadirat kita yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Anak-anak membahas masalah ayat ini. Laqad kana, sungguh dan sungguh telah ado. Sungguh dan sungguh telah ado. Maksud daripada kalimat kana telah ado, artinya barang itu sudah ado. Tidak perlu dicari-cari. Kalau barang itu sudah ada, tinggal dipakai. Itu maksudnya barang lah sudah ada. Contoh, di depan kita ada salak, di depan kita ada leng, di depan kita ada lah sudah ada, tinggal makan. Tapi kalau kita nyanyi kates, ada tak kates itu? Tak kates kates. Kalau tak kates depan kita, maka nak dicari dulu baru baca dipakai. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah beliau itu sudah ada dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, itu seluruhnya selama 63 tahun perjalanan hidup Rasulullah adalah galo-galonya uswatun hasanah. Barangnya sudah ada, tidak perlu dicari-cari. Maka ma'asyiral hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Muhammad sebelum beliau wafat, beliau mengumpulkan sahabat di padang Arafah, tepatnya di bawah Jabal Rahmah. Insya Allah kita yang belum haji, belum umroh, Allah berikan kesempatan untuk ke sana. Di padang Arafah itu ada namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Pas turun itu pisah mereka. Ada riwayat ngatok ke 40 hari, ada riwayat 4 bulan, ada riwayat ngatok ke 40 tahun. Tidak bertemu, saling mencari. Adam di sana, Siti Hawa di sini. Jadi mencari, subhanallah, Allah pertemukan di padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Makanya kalau biasanya ibu-ibu, wong tua yang punya anak belum ada jodoh, begitu kunjung ke Jabal Rahmah, doanya itulah, ya Allah temukan jodoh daripada anak aku. Biasanya model itu. Nah, Nabi ngumpul ke sahabat. Waktu itu yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sahabat berjumlah 160.000. 160.000 sahabat yang dikumpulkan oleh Nabi di Jabal Rahmah. 160.000 banyak atau dikit? Kalau zaman dulu banyak. Kalau zaman sekarang itu dikit, Ustaz dikit niat. Jangan bandingkan sekarang sama dulu.
Dulu itu sudah banyak 160.000. Nah, begitu kumpul sahabat, Nabi Muhammad ngomong di hadapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ala hal balantu, wahai sahabat-sahabatku, galo-galonya sudah aku contohkan, galo-galonya sudah aku terangkan sama kalian, aku tidak. Nabi nanya, maka dijawab oleh sahabat, sudah galo-galo Nabi Muhammad. Sahabat itu ngomong, seluruh kebaikan sudah tahu oleh Nabi. Kebalikannya, seluruh keburukan juga sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Maka di saat Nabi ngomong, apakah galo-galonya sudah aku terangkan? Maka jawaban sahabat serentak, benar Nabi, engkau sudah menerangkan seluruhnya kepada kami. Maka Nabi Muhammad ngomong, taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kepada kalian wahai sahabat-sahabatku di jalan yang terang benderang. Di jalan yang terang benderang. Tidak perlu nyari lampu lagi. Jalannya sudah terang. Lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Tidak bakal ada wong yang berjalan di jalan tersebut kecuali dia selamat. Kebalikannya, kalau ada yang melenceng dari jalan tersebut, maka pasti dia celaka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita sudah ada pencerahan dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjuk tahu kepada kita tentang apa baik yang kita butuhkan. Urusan apa baik? Urusan ibadah, Nabi sudah menunjuk tahu makna caranya. Urusan berdagang, Nabi Muhammad menunjuk tahu sama kita makna caranya. Urusan bertetangga, Nabi Muhammad menunjuk tahu makna caranya. Contoh, kalau ibadah tidak usah dibahas. Yang kedua, masalah pasar, cara kita berdagang, Nabi tunjuk tahu makna kalau berdagang kita selamat. Apa kata Rasulullah? Man ghasyana falaysa minna. Apa dia artinya? Nabi pernah malam dia sidak. Beliau itu sidak masuk ke pasar. Tiba-tiba stop di tempat yang berdagang biji-bijian, biji gandum. Lalu Nabi ngerogoh karung gandum yang dijual oleh pedagang tadi. Pas dirogoh-rogoh, ternyata di bawah karung itu biji gandumnya basah. Akhirnya Nabi nanya, ini apa kok basah? Dijawab oleh pedagang tersebut, Nabi, semalam hujan. Akhirnya karung gandum yang pucuk ini, biji gandumnya kena hujan basah. Makanya dibalik. Yang basah awalnya pucuk ku taruh bawah, yang kering di bawah awalnya ku taruh pucuk. Kenapa? Kalau di pucuk yang basah, dah kate yang melinyo Nabi. Jadi niatnya wong ini nak mudi ke? Niatnya wong ini nak mudi ke? Pucuk basah bawa ke? Pucuk basah bawa ke? Kering. Masya Allah. Itu dah laku. Tapi di budi kenyo, pucuk kering bawa. Nah, ngotai ini. Nak ngolah ini. Akhirnya Nabi ngomong, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berdagang mudike, maka dia bukan kelompok kami, kata Rasulullah. Makanya yang berdagang di pasar Perumnas, yang berdagang buka warung, ada kios, hati-hati. Jangan kita masih ngomong apa lagi nyebut nama Allah. Demi Allah, ini sudah paling murah. Demi Allah, modal beda dapat. Ada kan gitu? Oh ini nawa, modal beda kita dapat itu. Bohong. Tempat aku nilai yang ada yang lain tak kate, bebohong. Nah, bebohong itu kata Rasulullah, siapa yang melakukan penipuan di dalam perdagangan, dia bukan daripada kelompok kami. Kalau kita berdagang pengen selamat, melok Nabi. Kemudian Nabi juga cara bertetangga, tunjuk tahu.
Mak mano supaya tetanggo di saat kita bertetanggo itu kita menjadi tetanggo yang selamat. Zaman sekarang nih tetanggo nih macam-macam. Tetanggo macam, bener gak? Aduh, yang hobi muka musik keras-keras, dangdung. Nah, kalau tetanggonya itu terganggu, maka dia haram. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita bertetanggo, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan kebaikan. Contoh, Nabi ngomong, "Idza tabahta marokon fa'atir ma'aha wa ta'ahad jironak." Apa artinya ibu? Nabi ngomong ibu, kalau ibu masak kuah, maka banyaki kuahnya. Kalau masak kuah, banyaki banyunya. Dari banyu kuah tadi, kenapa nak dibanyakan? Supaya kuah-kuah tadi pacak dibagi ke tetanggo. Cerita zaman dulu, masak kuah gangan, kuahnya dibanyakan. Kalau banyunya dibanyakan, otomatis bumbunya juga jangan banyak kuah banyunya, campur. Banyak ke bumbunya juga. Nah, kemudian wata'ahat jironat, tetanggo jangan diinjuk mampunya baik. Ngoreng iwa asin, ngoreng muat sambal caluk, baunya kemana-mana. Tetanggo akhirnya nyium, sedap nyium bau baik. Nah, Nabi ngomong ta'ahat jironat, kalau masak maka ayo berbagi sama tetanggo. Ini adat zaman dulu dah. Adat zaman dulu. Nah, kalau ada masak tetanggo tuh ada kaget nganter ke kuah sepiring atau semangkok. Ada lauk diantar ke nyuk, tetanggo sama tetanggo saling ngenjuk. Kaget besoknya tetanggo yang ninjuk malah ke piring kosong. Tidak. Ada balasannya, isinya ada lagi. Nah, sekarang ini namun adat itu sudah mulai hilang gara-gara ada kulkas. Siso masakan saya ini tidak temakan masuk. Benar dah? Benar ya? Benar. Masuk kulkas dengan harapan kaget besok nak diangetkan. Ternyata tidak dianget-anget, kuah tuh sampai terkering. Ujung-ujungnya aduh dah. Aduh, jadi kulkas itu ternyata muat kita jadi pelit. Nah, bukan juga, ada manfaatnya. Nah, kita melok Nabi Muhammad. Sampai sejak itu ajaran Rasulullah. Kalau kita pengen dapat pahala dari bertetanggo, meloi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ini tak terasa, kalau jam 9 tegak ni ngoceh lara pala sejam. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu hadirin hadirat, zaman sekarang kita ni hidup di akhir zaman. Nabi Muhammad tuh ngomong, kaget di akhir zaman setelah aku meninggal, yang namanya pemimpin-pemimpin itu mungkin kamu, kata Nabi, banyak yang kurang cocok. Sekarang ini kan lagi musim. Sekitar seminggu yang lalu, mak mano kita jenguk hebatnya huru hara. Nah, ternyata hadirin hadirat, Nabi sudah dari jauh-jauh, lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah tunjuk tahu bahwasanya di akhir zaman pemerintah, pejabat, wakil-wakil kita tuh banyak yang tak cocok sama kita. Cuma Nabi pesan Nabi, ada pejabat tak di sini? Tak ngerti. Nah, kalau tak ngerti, anak pesan Nabi ini dulu. Ada pejabat? Ada tak tahu? Tidak lagi. Ganti. Pesan Nabi ini dulu. Ada pesan untuk pejabat, ada pesan untuk kita masyarakat. Nabi ini lengkap bu, Pak. Nabi ini lengkap. Tidak cerita tentang masjid, tidak lengkap.
tentang ekonomi ado, tentang muamalah ado, tentang bernegara, bermasyarakat juga ado. Nah, pesan Nabi untuk kita yang di akhir zaman. Kalau kita nyingok wakil-wakil yang tak cocok atau kurang cocok sama kendak itu. Oh, minta maaf Pak, sadar gila. Namanya kendak manusia itu tak pacak, galau-galunya tak di turun yang kebanyakan. Baca kemarin minta maaf. Contoh siko. Polisi yang kemarin numbur ojol, driver ojol. Netizen ribut, Allah. Akhirnya polisi itu diberhentikan dengan tanpa hormat. Sekarang apa yang terjadi? Netizen nyesel. Ternyata bapak itu banyak jasanya. Di Aceh dia berjasa, di Papua dia berjasa, dan dia punya anak yang yang kurang disabilitas itu, ya, butuh perhatian khusus. Ujung-ujungnya nyesel netizen. Akhirnya dia yang nak menjauh ke kamu, yang nyesel kamu. Nah, ini kan namanya idak kate panduan, idak kate idak kate barome, idak kate tim, idak kate jalan yang benar. Kalau kita nak benar, sikap yang benar, meloi Nabi. Nabi sudah uswatun hasanah. Jadi kalau kita jengok Bapak Ibu, kalau kita jengok zaman sekarang, apalagi jengok media sosial, gunyang pening pala. Siko ngomong ma ini. Dan anehnya kita percaya. Padahal kita jangankan tahu kenal lagi tak. Jangankan tahu kenal lagi ada ngomong ngoceh. Ngomong ngoceh dia kan? Video. Pemerintah sahurnya, ngoceh. Kita kenal lagi tak sama dia. Kalau cocok sama diri kita, nah ini bagus. Akhirnya kita dukung. Ujung-ujungnya blunder. Dia ternyata pengkhianat musuh di dalam selimut, udang di balik godong. Nah, makanya jangan mudah kita terombang-ambing dengan fitnah akhir zaman. Biar gak terombang-ambing melodi Nabi Muhammad. Jadi hadirin hadirat, kita sudah ada contoh uswatun hasanah, pesan Nabi Muhammad tentang kepemimpinan yang kita jengok. Mungkin kita tak cocok atau kurang cocok, cuma yang Nabi pesankan untuk kita yang pertama, apa dia? Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Yang kedua, tas'alunallaha alladzi lakum. Ini pesan Nabi untuk masyarakat, bukan untuk pejabat. Berhubung sekarang tidak kati pejabat, anak nunjuk yang masyarakat. Apa dia? Pertama, tu'adunal haqqal ladzi lakum. Jadilah masyarakat yang baik. Ini pesan Nabi, bukan ahli yang ngomong. Bukan ahli yang ceramah yang ngomong, tapi ini pesan Nabi. Kalau kita tidak percaya sama omongan ahli, jaturi. Tapi kalau kita tidak percaya sama omongan Nabi, bahaya. Siapa lagi yang nak kita percaya? Kata Nabi Muhammad, sehebat apapun yang dilakukan oleh pemimpin kalian, selama mereka tidak melarang kalian untuk sholat. Kita masih baca sholat? Masih baca kita ke masjid? Nah, berarti masih aman. Beda kalau negara dilarang umat Islam untuk sholat. Ayo itu. Tapi alhamdulillah kita masih baca sholat. Nabi ngomong, selama pemimpin kalian tidak melarang kalian untuk sholat, maka jadilah warga negara, jadilah masyarakat yang baik. Maksud yang baik itu makna. Misal, kalau kita ada kawan jadi pejabat, kawan jadi wakil, maka kita nasihati kalau dia ada kurang-kurangnya. Kalau kita punya akses. Kalau kita tidak kate akses, tidak kate kawan, kita wong biasa baik, maka lurus baik sudah. Tidak usah nak macam-macam. Apalagi kemarin minta maaf, demo itu banyaklah ruginya daripada untungnya. Pasti ada nyawa yang melayang. Nyesel baru nyesel. Apa dia? Ojol meninggal, salah dah dia.
Kemudian di Makassar tuh ada yang manjat, di pucuk hati kita bakal, ada ibu-ibu sih kok meninggal. Siapa nak tanggung jawab? Siapa nak tanggung jawab? Nyawa hilang gara-gara gawe tak teru. Nah, makanya sampaikan dengan cara yang baik. Makanya waktu ini anak jujur, anak dekat sama Prima Salam, wakil wali kota gitu. Beliau tuh nelpon, waktu anak di Belitung nelpon anak jam 11:30. Beb, tolong Beb, balik dulu ke Palembang. Oh, kata anak di dakwah. Anak pesen cuma sih kok sama itu. Kalau ada demo, metu. Kalau ada demo, metu. Kita tanggapi cepet-cepet sambut. Kalau disambut, insya Allah tidak kate hulu. Alhamdulillah kembali lancar, betul pas mahasiswa. Betul kan? Alhamdulillah. Cuma pas malam-malam itu nah ada huru hara ini tanda ada provokator. Makanya jangan kita terprovokasi. Jadilah masyarakat yang baik, mak mano yang baik. Kalau kita dekat nasihati, kalau tidak dekat ya sudah. Kita rajin-rajin untuk menjadi warga negara yang baik. Artinya tidak usah ngawi ke yang sifatnya ada perlawanan. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, apa baik yang kalian butuhkan yang tidak diberikan oleh pemerintah, maka mintanya jangan sama mereka, tapi nuntutnya sama Allah. Nabi yang pesan, bukan Ali. Bukan Ali. Sekali lagi, kalau nak nyala ke Ali jatuhi, tapi kalau nak nyala ke Nabi, hati-hati. Kata Nabi, kalau pemerintah, kalau wakil tidak memberikan apa yang kalian inginkan, kendaknya masyarakat ini banyak. Pengen ini. Urusan MBG beda kelar-kelar. Urusan makan yang di sekolah itu kan. Pro kontra. Ada yang oke, ada yang tidak oke. Nah, itulah manusia. Ada yang ngomong, buang-buang duit. Tapi di sisi lain, alhamdulillah pajak makan. Ini pro kontra. Nah, itulah manusia. Maka kalau kita mengasuh pemerintah belum memberikan hak kita, mintanya nuntutnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau model ini insya Allah negeri Indonesia aman sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Minta maaf Bapak Ibu, kemarin pas demo berapa banyak majelis libur? Rugi dah. Berapa banyak kemarin pas demo kawan anak di Jakarta. Gara-gara demo kemarin ujung-ujungnya dia ada majelis di sekolah masjid, panitia atau pengurus masjid tadi WA sama dia, demo dulu Ustaz lagi demo. Nah, rugi. Majelis libur gara-gara demo. Sekolah kemarin libur dah. Libur gara-gara demo. Jadi ternyata itu tidak ada untungnya. Nah, ini penting untuk kita pahami, untuk kita resapi, karena ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin, hadirat mustamiin mustamiat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita yang hadir hajat-hajatnya Allah kabulkan, dan kita berharap tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali kita mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap insyaallah seluruh keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, keluarga yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kota kita Palembang menjadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara umumnya negeri kita Indonesia insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang disampaikan kepada Habib Karor Al-Hadad yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami atas nama pengurus Masjid Taqwa Purnas Palembang mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita sambut Maulid Nabi dengan hati yang penuh syukur dan doa yang terbaik. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk menambah kebahagiaan kita pada acara Maulid Nabi pada malam hari ini,